diancam amargi urusan keagamaan ini urusan yang langsung dihandle kalian pemerintah pusat mboten enten sing dipun serahne wonten daerah ngoten nggih. Kemudian juga yang kami hormati Ibu Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Ranting Sawo, Ibu Kemala Bayangkari Ranting Sawo. Nek Bu Naib niku napa Pak Naib istilahnya? Dharma Wanita Kementerian Agama Ranting Sawo ngaten. Enake ngaten mawon nggih Pak Naib nggih. Bapak Ibu narasumber, Bu Suratun, Mas Adit, Mas Yuli, terus kalih kanca-kanca penyuluh pertanian yang hadir, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Desa dan Pokja 3, juga yang patut kami banggakan dari kelompok wanita tani KWT, Bu Suratun istilahnya KWT ngaten nggih, kelompok wanita tani. Dan yang sangat saya cintai, saya banggakan istri saya sendiri sekaligus juga pendamping hidup saya, otomatis ngeten nggih, ketua tim penggerak PKK Kecamatan Sawo. Pangapunten kenapa saya melepas masker, ibu-ibu pirsa nggih, ini juga salah satu adaptasi kebiasaan baru yang sengaja kami perkenalkan. Memakai masker, tapi kalau saat berbicara, saat makan itu dilepas, jangan tanggung-tanggung. Nek kali Bu Dokter didukani mungkin nek bisa tenggulu ditaruh gitu. Nanti ketika kita mau ada kontak lagi, misalnya habis ini penyerahan simbolis, ya saya pakai lagi ngaten nggih. Jadi mohon izin kenapa lepas sekalian, tapi ini kan jaraknya tidak mungkin doorplet saya sampai ke ibu ini kan tidak mungkin, ke Pak Kapolsek tidak ngaten nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak diulas oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawo. Jadi sejak tanggal 30 Juni kemarin, ini Bapak Bupati sudah melonsing secara perdana dan dicanangkan di Melarak, di Josari, Jetis, yang namanya Gerakan Ketahanan Dapur, Bu Camat. Jadi bukan program, tapi ini Gerakan Ketahanan Dapur. Kenapa Gerakan Ketahanan Dapur? Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak cerita Bu Camat tentang pandemik wabah coronavirus disease 2019 COVID-19 sing geger nih jagat. Bahkan ada yang sampai saiki urung ijek udur-uduran. Covid ki asline nek gawean gitu napa istilahnya? Konspirasi atau apa? Sampai baik itu mulai dari mungkin yang bercocok tanam, bakulan di pasar, sampai kiai, ulama. Jadi mereka mengeluarkan statement pendapat sendiri-sendiri. Tapi pena-pena ingatan mawon Bapak Ibu sekalian, munggah kaji mawon. Nanti kita pol-polan ya. Naik haji itu kan rukun Islam. Terus pol-polan awake dhewe iki ditutup Masjidil Haram. Masa ngono iki urung percaya nek Covid iki enak, ngaten nggih. Artinya Covid ini memang ada, Bapak Ibu. Tidak perlu kita debat lagi. Covid-19 ya enak apa orang, tidak perlu. Jadi jangan kita itu kemudian seolah-olah kita membuat khayalan sendiri bahwa kita itu hidup yang tidak nyata, justru yang kenyataannya nanti awake dhewe dianggap enak nek wis nyuwun sewu. Naudzubillah, jangan sampai menimpa kita. Kalau misalnya terjadi misalnya, jangan sampai itu. Maka Ibu Bapak sekalian, disinilah poin pentingnya kita harus selalu siaga, waspada, tanggap. Siaga, waspada, tanggap, cegah dan tangani COVID-19. Nah, Ibu Bapak sekalian, terus kemudian karena sampai 29 Mei kemarin ya, itu dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 Nasional, Letnan Jenderal TNI Doni Munardo. Waktu itu kan masa tanggap darurat ya. Nah, ini ternyata belum selesai juga Ibu Bapak sekalian. Dan kemudian banyak masukan bahwa masyarakat, jadi karena pemberlakuan PSBB
Jadi untuk mereka yang secara regulasi memang memungkinkan diberlakukan. Terus kemudian juga sesuai dengan keputusan Presiden 12/2020 bahwa seluruh warga negara ini harus melakukan ikhtiar dalam rangka untuk penanggulangan coronavirus disease 2019, sehingga stay at home, work from home. Nggih, ngaten nggih. Tetap di rumah, tadi Bu Camat juga sudah menyinggung. Terus kemudian bekerja dari rumah. Akhirnya Bu Camat kok nggih cerita bosen, males. Ya nek bosen males. Terus sing dapure iki kok wis malih saya ora ngebul kan ngoten nggih. Akhirnya Ibu Bapak sekalian, dengan segenap pertimbangan, pemerintah itu meluncurkan yang namanya new normal, kenormalan baru. Terus dalam pelaksanaannya kenormalan baru ini sebenarnya kan tujuannya masyarakat ini biar produktif tapi aman dari Covid. Ngaten. Soalnya bunga-bunga masyarakat mergo dapure wis ora patek ngebul, artinya kondisi ekonomi bahkan sampai ke level rumah tangga ini sudah membahayakan. Maka pemerintah mulai meluncurkan yang namanya new normal, kenormalan baru, supaya masyarakat tetap bisa beraktivitas secara produktif ya, untuk mencari nafkah dan seterusnya, tetapi harus dalam koridor aman dari COVID-19. Untuk aman itulah makanya Ibu Bapak sekalian, new normal ini seharusnya tetap ini sudah menjadi kebiasaan baru kita yang namanya disiplin protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Ngaten nggih. Jadi segala sesuatunya itu harus difikirkan masak-masak. Oke, kita produktif. Tapi monggo, bagaimana jangan sampai kita nanti ini sampai kena urusan Covid. Maka kita harus pastikan kita aman Covid. Sementara belum ada obatnya, sementara belum ada vaksinnya. Maka dari bapak-bapak kepolisian, jadi melalui Pak Kapolda didukung segenap Forkopimda itu diluncurkan yang namanya Kampung Tangguh. Terus jenengan mesani banner-banner vaksinnya nopo? Disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, sejalan dengan itulah Ibu Bapak sekalian, Bapak Bupati kita ini melonseng sebuah gagasan besar, jadi untuk menguatkan ekonomi rumah tangga. Soalnya sak pinter-pintere ini kahanan normal nggih. Bapak yang bertugas mencari nafkah kuwi golek duit niku kondisi normal saja. Kalau ibunya yang di rumah itu tidak pinter mengelola ekonomi rumah tangga niku ya bakalnya ilansip kan. Apalagi posisi saat ini, maka diluncurkan gerakan ketahanan dapur ini Bapak. Tujuan yang pertama itu adalah tetap dalam rangka memperkuat fondasi ekonomi rumah tangga. Yang kedua, bahwa harus dipastikan selain ekonomi rumah tangga kuat, pemenuhan menu gizi nutrisi yang diberikan, karena kondisi Covid ini kita harus punya daya tahan tubuh. Itu pastikan yang dikonsumsi oleh keluarga kita betul-betul memiliki nilai gizi tinggi, nilai gizi yang ini menjamin stamina imunitas kita, terutama dalam rangka untuk mencegah coronavirus disease 2019 COVID-19. Dan yang ketiga tentunya Ibu Bapak sekalian, harapannya selain jadi ketahanan dapurnya tetap ngebul, disajikan menu pangan yang bergizi, itu di situ ada juga tagar masyarakat akhirnya tetap menjadi sehat dan produktif artinya tetap ini bisa melakukan aktivitas bisnisnya. Jadi ada analisis bisnisnya Ibu Bapak sekalian. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Bapak narasumber. Termasuk panjenengan nanti budidaya ikan ini yang Ibu ini di depan panjenengan. Jadi ini kolam bundar,
kolam bundar. Nah ini sebuah terobosan baru juga ini nanti akan diterangkan oleh ahlinya. Jadi nanti ini satu kesatuan nih Bapak. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Bupati, ada surat edaran beliau dan ini dituangkan dalam naskah komitmen bersama. Jadi ada tanaman buah-buahan, sayuran, kemudian ternak, ikan berskala rumah tangga. Nah insya Allah selain kebutuhan dapur kita oke terpenuhi, nanti secara analisis bisnis ini juga bisa untuk mencari tambahan nafkah untuk keluarga. Saat ini kula nyuwun pirsa jenengan, lele niki napa wonten sing Mbak Ibu Bapak sekalian? Mboten nggih. Saat niki kebutuhan konsumsi tentang lele niki luar biasa Ibu Bapak sekalian. Nah, makanya monggo Ibu-ibu nggih, mudah-mudahan harapan kita nanti Ibu-ibu Ketua Penggerak PKK Desa di BCI Pak Lurahe nggih, Ketua Dewan Pembina desanya. Niki kula nggih kita didik nanti akan kita kembangkan juga. Jadi nanti selain dari tanaman yang tanah hidroponik, kemudian sementara kita ikan ini nggih, wis muga-muga mungkin saged ditambah ketok ijo. Lah muga-muga teng desa nggih ngaten. Kantor desa. Dadi iku nek masyarakat bergerak mirsani kantor desa kok ketok wening. Wah. Lah niku terus akhirnya mengke jenengan kantun geraknya masyarakat sekeco, terus langsung bergerak semuanya. Jadi Bapak Bupati mengharapkan kita semua Bapak Ibu sekalian menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan kosong dengan ditanami tanaman sumber pangan, baik buah-buahan, sayur-sayuran maupun juga untuk ternak, pelihara ternak dan ikan skala rumah tangga. Selain menggerakkan, kita sendiri juga harus melakukan kegiatan itu, memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan kosong untuk tanam budidaya tanaman sumber pangan, ternak atau ikan dalam skala rumah tangga. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Ponorogo, jadi Ponorogo ini dalam konsep ketahanan pangan bahkan kedaulatan pangan nantinya bisa mengarah ke sana. Kita bisa produktif, kita bisa surplus, kemudian justru menjual produk unggulan kita keluar itu berkenaan dengan kebutuhan dapur yang ini menjadi fondasi pokok ekonomi rumah tangga. Harapan kita itu maka dengan di launchingnya ini nanti kita mengharapkan Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa dibantu oleh seluruh jajarannya betul-betul menggerakkan masyarakat dan kita sendiri juga bergerak. Jadi ayo bergerak dan sukseskan gerakan ketahanan dapur. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan senantiasa kita bermunajat kehadirat Ilahi Robbi, mudah-mudahan apa yang menjadi gerakan Bapak Bupati Ponorogo dalam hal ini untuk menguatkan, memperkuat fondasi ekonomi rumah tangga, yaitu gerakan ketahanan dapur yang kita seluruhnya mendukung, kita seluruhnya bergerak, kita seluruhnya mensukseskan itu. Mudah-mudahan Ponorogo ini betul-betul menjadi daerah yang tangguh, karena kita punya basis kampung-kampung yang tangguh, kita punya basis rumah tangga yang tangguh, sehingga kita semuanya siap untuk melawan COVID-19 dan tentunya dengan kita selalu beribadah, bermunajat, dedeple, nyedeki Gusti Allah, dongakne muga-muga corona ndang ngalih nggih, ndang minggat saking bumi kita semuanya. Tetapi kita juga tetap berikhtiar, disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, cegah untuk penularan COVID-19. Jangan lupa konsumsi makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bersih. Jadi nilai klinis, gizi, nutrisinya itu betul-betul terpenuhi. Kita terbiasa untuk membiasakan diri pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa olahraga, dan kemudian dua yang terakhir yang penting, jangan lupa bahagia dan bersyukur. Ngaten nggih?
Oleh karena itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2020, secara resmi kita luncurkan gerakan ketahanan dapur di wilayah Kecamatan Sawo yang dimotori oleh para ketua dan pengurus tim penggerak PKK Desa se-Kecamatan Sawo. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Allahumma amin. Demikian Ibu Bapak sekalian, mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah selalu meridhoi kita. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk bergerak dan sukseskan gerakan ketahanan dapur. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Ready. Go. Maju tak gentar, mari lawan corona. Maju tak gentar, jangan kita terlena. Maju serentak, jaga kesehatan kita. Maju serentak, amankan sumber pangan kita. Wajib masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, jangan lupa olahraga, bertanam dan beternak, segala rumah tangga, jayalah dapur kita. Dapur terus ngebul, menu pangan kaya gizi, masyarakat sehat dan produktif, Ponorogo lebih maju berbudaya dan religius. Gerakan ketahanan dapur.
Baik, terima kasih.